kasih Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami. Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Kaulah perlindunganku. Tuhan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu ya Allahku. Allah yang memelihara kami, Allah sumber pengharapan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kami. Kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Kami siap diperbaharui Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 10 Maret 2025 di dalam renungan intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah masalahnya ada di dalam. Diambil dari Bilangan 20 ayat 1 sampai yang kelima, dan pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari Ulangan pasal 28. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. Saya akan membaca Bilangan 20 ayat 1 sampai 5. Demikian. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Bapak Ibu Saudara, Bilangan pasal 20 menceritakan kondisi orang Israel setelah kurang lebih 40 tahun keluar dari Mesir. Setelah menyaksikan dan mengalami segala kedahsyatan perbuatan Tuhan, baik selama mereka di Mesir maupun ketika mereka keluar dari Mesir, bagaimana tangan Tuhan yang kuat telah menuntun mereka sehingga mereka bisa keluar dari Mesir dan melenyapkan tentara berkuda Mesir di dalam laut Teberau.
Selama di padang gurun pun mereka mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Tiang awan di siang hari, sehingga mereka tidak habis terbakar oleh panasnya matahari. Tiang api di malam hari, sehingga mereka tidak mati kedinginan. Mana setiap pagi, serta burung setiap sore hari. Belum lagi pakaian mereka tidak pernah lapuk, serta kasut mereka tidak rusak selama 40 tahun. Bukankah itu semua hal yang sangat spektakuler? Kini mereka berada di padang gurun Zin, tepatnya di bulan pertama di kurang lebih tahun ke-40. Mereka berada di Kadesh. Di sini mereka kembali menemukan kesulitan, yakni tidak ada air. Seperti biasa mereka selalu mengeluh jika menemukan kesulitan, dan mereka selalu mencari seseorang sebagai kambing hitam yang disalahkan karena mereka merasa sengsara dibawa keluar dari Mesir. Dan Musa adalah sasaran empuk bagi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa dalam semuanya itu Tuhan memiliki tujuan tertentu. Ini adalah kesempatan lain lagi bagi Allah untuk menunjukkan kuasa-Nya kepada orang Israel. Memang kita melihat bagaimana orang, meskipun umat Tuhan, mudah sekali untuk berbalik hatinya dari memuliakan Tuhan karena segala perkara ajaib yang Tuhan kerjakan, kepada menggerutu dan mengomel kepada Tuhan karena hal-hal yang tidak enak yang mereka alami. Kali ini pun mereka mengomel dan berkata, "Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di situ. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Di ayat 4-5. Betapa cepatnya rasa sakit berubah menjadi kemarahan. Bukankah ini juga menggambarkan tentang diri kita, saudara? Bahwa kita pun cenderung menanggapi dengan penuh dosa segala kesulitan apapun yang kita hadapi. Kita mudah mengeluarkan comelan, gerutuan, keluhan ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dan segala kebaikan Tuhan yang kita alami sebelumnya sepertinya tidak teringat lagi. Sirna begitu saja. Nah, jika kita jujur, kita akan mengakui bahwa kemarahan kita di tengah kesulitan itu mengatakan lebih banyak tentang kita daripada tentang kesulitan itu sendiri. Bukankah besar kecilnya masalah dan kesulitan itu sangat relatif, tergantung bagaimana respons kita terhadap masalah dan kesulitan itu sendiri? Alkitab berfokus bukan kepada masalah, tetapi kepada diri kita. Alkitab mengkonfrontasi kebenaran diri sendiri dan kebutaan rohani yang membuat kita berpikir bahwa masalah terbesar kita berada di luar diri kita. Menjadi susah. Kita seakan-akan menyalahkan situasi, kondisi, bahkan orang lain yang membuat kita menjadi susah, sedih, putus asa, dan marah. Padahal masalah sesungguhnya itu ada di dalam diri kita. Kita mengatakan bahwa perubahan situasi, perubahan lokasi, perubahan hubungan itu akan menyetir emosi dan perasaan kita. Mudahnya kita menyalahkan situasi karena banjir, karena macet, karena orang lain korupsi, dan lain sebagainya. Atau kita bisa menyalahkan kondisi karena gajiku kecil, karena kebutuhan banyak, karena aku difitnah, dan lain sebagainya. Atau bahkan menyalahkan orang lain karena anak-anak rewel, karena anak-anak minta berlibur, karena diajak, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mengajarkan lagi
bahwa keadaan kita tidak menyebabkan kita bertindak seperti yang kita lakukan. Keadaan yang ada di sekitar kita hanya mengungkapkan kondisi hati kita yang sebenarnya. Sesungguhnya hawa nafsu yang ada di dalam kita lah, keinginan hati kita lah, kejahatan hati kita lah yang membuat kita melakukan suatu tindakan. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Setiap waktu, biarlah kita mengatakan, selidikilah dan sucikanlah hatiku. Seperti yang tulis dalam Mazmur 26 ayat yang kedua. Karena masalah kita yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan kembali. Seringkali kami dengan mudahnya menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan orang lain. Bahkan kami mungkin akan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami. Karena sebenarnya kami ditipu. Kami tidak menyadari bahwa masalah kami yang terbesar sebenarnya ada di dalam diri kami. Yang ingin sekali mengejar kenyamanan bagi daging kami. Mengejar kepuasan bagi daging kami. Ampuni kami Tuhan. Selidikilah senantiasa hati kami. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, sucikanlah Tuhan. Ingatkanlah kami, agar kami boleh berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kau menjamah setiap hati yang saat ini sedang mengikuti siaran ini. Hati yang gelisah, hati yang takut, hati yang cemas, hati yang sombong. Engkau tahu Tuhan. Dan biarlah saat ini mereka boleh mendapatkan jawabannya. Bahwa masalah terbesar kami bukan berada di luar, tapi di dalam hati kami. Dan hanya Engkau yang bisa menyembuhkan hati ini. Biar kami mau belajar bersyukur untuk segala apa yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.